Rakyat yang mana sih, Pak? Rakyatnya Mulyono. Ah? Emang kamu rakyat siapa? Hah? Kamu tinggal di negara mana? Di negara dongeng. Jadi kamu bukan rakyatnya Mulyono? Hah? Ternyata dari Justin Bieber kita belajar bahwa trauma itu bisa disembuhkan. Tapi dari anak Abah kita belajar bahwa penyakit hati itu susah disembuhkan. Contohnya ya kayak kamu, ya, punya penyakit hati, iri, dengki. Bilang rakyatnya mana? Rakyat Indonesia lah. Emang kamu tinggal di mana? Hah? Di negeri dongeng? Di negeri sakura? Pok inem. Kalau kamu ngerasa bukan rakyat Indonesia, pergi dari Indonesia, kabur sana. Pergi kemana kah kau pergi? Terserah kau. Mau ke negeri dongeng, ke negeri mimpi kah, negeri mana kah, negeri akhirat kah sekalian. Sakarepmu, ya. Kalau kamu merasa bukan anaknya Mulyono atau rakyat Indonesia, pergi aja. Minggat kokono. Minggat. Kalau Pak Jokowi mengkhianati saya, Pak Jokowi mengkhianati kader PDI Perjuangan, nggak problem. Tapi kalau Pak Jokowi mengkhianati Ibu Mega, saya sebagai kader dari PDI Perjuangan saya akan lawan. Saya yakin Bapak Jokowi tidak akan menjawab pertanyaan ini, tapi selaku pendukung Bapak Jokowi, saya memiliki hak untuk menjawab. Bapak Jokowi tidak pernah mengkhianati siapapun. Pastinya seorang Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tidak akan pernah mengkhianati hati nurani rakyat, tidak akan mengkhianati bangsanya sendiri. Jikapun Bapak Jokowi berbeda pilihan dalam politiknya dan bermanuver dalam berpolitiknya, itu bukan seakan-akan mengkhianati PDI Perjuangan ataupun Megawati. Bapak Jokowi adalah seorang presiden yang memiliki mandat untuk rakyat, bukan untuk partai atau untuk Megawati. Jikalau Anda mau melawan seorang Jokowi, Anda bukan siapa-siapa. Jokowi adalah seorang presiden, orang nomor satu di bangsa ini, dan beliau memiliki jutaan pendukung. Anda siapa? Anda hanyalah seorang kader PDI Perjuangan yang tunduk dan patuh kepada seorang ketua umum. Tapi Jokowi hanya tunduk dan patuh terhadap kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Republik Indonesia. Pendukung yang begini yang bikin suara Bu Risma justru anjlok, bahkan nyungsep. Ya, Bu Risma, saya ini pendukung setia Bu Risma dari Bu Risma menjadi wali kota Surabaya 2 periode. Saya senang dengan sepak terjang dengan cara Bu Risma mengatur Surabaya, dan bahkan saya berharap Bu Risma maju di Pilkada DKI Jakarta. Tapi ternyata ditarik Jokowi untuk menjadi Menteri Sosial pada waktu itu. Jadi saya bersyukur Bu Risma jadi Menteri Sosial, atau jadi Menteri lah istilahnya begitu. Nah kemudian ketika ditugaskan oleh partai di Surabaya untuk maju sebagai calon gubernur Surabaya, saya cukup mantap mendukung Bu Risma, walaupun saya juga suka dengan Bu Khofifah dan Emil Dardak tuh Bu Risma. Tapi ulah pendukung Bu Risma yang kayak begini, ya, menyindir Gibran, Raka Buming Raka, yang adalah wapres terpilih gitu loh, yang justru saya tidak sengaja menyindir Pak Jokowi, yang justru tanpa mereka sengaja mereka menyindir Pak Jokowi. Bu Risma tahu bagaimana track record di Pilpres kemarin ketika banyak dari Banteng, banyak dari kubu-kubu 03 menyerang Jokowi, dari Bu Mega, dari Guntur Soekarno Putra, dari seniman si Butet itu. Lihat suara PDIP yang dari 19,sekian% di Pileg berubah turun menjadi 16% di Pileg, ya kan? Kemudian di Pilpres kemarin Ganjar cuma mendapat 16% akibat ulah PDIP sendiri. Lihat di mana mereka menghina Pak Jokowi, di situ suara mereka jatuh. Di Bali, di Jawa Tengah, di Solo. Lihat di mana-mana orang-orang PDIP menyerang Jokowi, suara PDIP anjlok. Jangan sampai gara-gara Fufu Fafa ini
yang dibikin oleh kelompok-kelompok untuk menyerang Gibran supaya Gibran ini diproses polisi, kemudian ditahan istilahnya, ditetapkan tersangka dan dipidana, ujung-ujung tidak jadi dilantik. Tujuan mereka kan itu, tujuan mereka. Jadi kalau orang kita bukan nggak tahu analisis di luar sana, bukan cuma di luar sana, kita juga berpikir bahwa kenapa ini harus ada. Karena menurut saya, saat PDIP ingin merapat ke Prabowo, mereka tidak mau ada Gibran di situ. Karena Gibran tentu merepresentasikan Pak Jokowi. Pasti. Maka mereka nggak mau ada Gibran di situ. Makanya dibuatlah opini di luar sana supaya Gibran, jangan sampai Gibran tuh dilantik pada tanggal 20 Oktober. Tapi undang-undangnya dari mana yang harus mengganti Gibran dengan orang lain gitu loh. Undang-undangnya mana gitu loh. Jadi kita bukan nggak tahu mengirim opini begitu. Ingat Bu Risma, PDIP dan PDIP, bahwa Jokowi dicintai rakyat 80%. Bahkan di akhir masa jabatannya ini pun, yang tinggal sebulan lagi pun, nggak sampai sebulan lagi, itu pun elektabilitas Pak Jokowi disukai oleh rakyat 80%. Jangan sampai gara-gara menjelekkan Pak Jokowi di pilkada, suara PDIP habis. Di semua pilkada, suara PDIP saya yakin habis. Kemenangan PDIP dari kemarin puluhan pilkada kemungkinan akan anjlok, akan nyungsep. Kenapa? Karena perbuatannya orang PDIP sendiri, Bu Risma. Ingat kata Pak Bambang Pacul, orang baik jangan dilawan, justru kita rangkul. Lihat Pak Pramono Anung, dia tidak menyerang Pak Jokowi, justru dia merangkul, mau menggunakan program-program Jokowi yang di Jakarta pada saat itu gitu loh. Merangkul, nggak berani dia. Kenapa? Dia tahu gitu loh, dia dekat sama Pak Jokowi kok. Nah sekarang mengandalkan elektabilitasnya si Rano Karno saja. Rano Karno juga bukan orang Jakarta, bukan asli Jakarta. Sampai mengubah nama jadi Rano Sidul Karno demi kemenangan, padahal pasti kalah itu. Nah Bu Risma juga harus belajar bahwa jangan pernah tim pendukung Bu Risma menyerang Pak Jokowi. Apabila itu terjadi, menyerang Gibran, menyerang keluarga Jokowi, habis. Ya Bu Risma, salam dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Jokowi, presiden yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Terima kasih untuk pengabdian Bapak sebagai presiden yang terbaik untuk negara Republik Indonesia tercinta ini. Kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia begitu bangga memiliki presiden seperti Bapak. Bapak, terima kasih untuk karya-karya Bapak. Terima kasih Bapak sudah menjadi presiden kami. Terima kasih Bapak. Walaupun tantangan, cobaan, hinaan, olokan orang yang membuli Bapak dengan luar biasa, tapi Bapak teguh dan selalu kuat menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan yang ada. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Bapak selalu sehat ya. Bapak selalu kuat ya. Karya Bapak akan dikenang sepanjang masa. Karya Bapak akan diingat. Dan ini sangat berarti dan berguna bagi anak cucu generasi penerus bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi doa kami selalu untuk Bapak. Kami bangga dan sangat bangga memiliki presiden seperti Bapak. 10 tahun Bapak sudah memimpin negeri ini. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. Kita lanjut mengisi waktu sampai 20 Oktober di mana rencana serah terima Pak Jokowi dan Pak Prabowo dilakukan. Semoga tidak ada halangan, lancar-lancar semuanya gitu. Di celah waktu itu kita harus tetap merespon celotehan-celotehan kotor yang bersumber dari orang-orang itu saja. Kita tahu
mereka itu ya tidak pernah berganti dari 2014. Ada tambahan sedikit-sedikit lah, ada Refli Harun dan beberapa rekan mereka yang tipikalnya sama itu. Nah, kita tidak perlu risau dan tidak perlu mengobati mereka agar sembuh karena itu sudah akut. Jadi kita cuma menjaga spill atau limpahan-limpahan keburukan itu tidak boleh diselap mentah-mentah oleh anak-anak kita yang sudah saya sampaikan beberapa kali, sehingga ke depannya nanti negara ini tidak diisi oleh otak-otak yang sejenis itu gitu. Karena ruang diskusi saya pikir harus dibuka, karena negara ini juga negara demokrasi, walaupun gayanya feodal juga gitu. Jadi partai demokrasi kan ada dua di Indonesia tuh, Demokrat dan PDIP. Tapi secara style mereka ya, feodal gitu. Kan kita tahu sendiri, jadi dinastinya jalan, sewenang-wenangnya juga jalan. PDIP kan baru nyemecat dia punya kader kemarin gara-gara mengkritik wakil ketua KPK. Tapi disanggah karena bukan persoalan itu. Ya silakan sajalah gitu. Nah, berlanjut kepada apa yang selalu kita fokus dan kita concern terhadap hal-hal itu. Yang kita harapkan nanti ke depan, forum diskusi ini tidak liar gitu. Karena bagaimanapun itu diperlukan gitu. Cuma harus tertata, harus berdasarkan fakta, analisa atau apa sajalah yang isinya itu nanti bisa dipakai pemerintah atau siapa saja yang ada manfaatnya gitu, bukan karena kalah terus maki-makian yang dilontarkan. Jadi ini apakah ini, tapi sudah dapat dipastikan mungkin ini dirawat, polarisasi ini kan terus dirawat, apalagi sejak kekalahan PDIP kemarin di Pilpres itu. Jadi polarisasinya makin dibesarkan gitu, sehingga ini menjadi gelombang-gelombang yang seolah-olah tidak bisa dihentikan. Ini sebenarnya buat negara ini itu tidak bagus gitu kan. Nah, harapan kita nanti Pak Prabowo, begitu Pak Prabowo memimpin, harus stylenya mungkin agak berubah sedikit lah gitu. Kita tidak menyalahkan Pak Jokowi karena memang begitulah stylenya orang Jawa dan khususnya Pak Jokowi memang. Dia tidak mau ribut berbenturan dengan orang-orang yang berceloteh yang tidak guna itu juga kalau ditanggapi. Karena negara ini begitu besar, ngurusinya juga begitu lebar. Sehingga kalau dia tertarik kepada pusaran-pusaran kebencian dan dia tanggapi, nanti dia akhirnya tidak bisa kerja. Ini sudah dibuktikan dengan begitu luar biasanya. Kalau Pak Jokowi tertarik kepada celotehan itu, kemarin bisa jalan di tempat kita. Bahkan waktu COVID saja pun diserang habis-habisan. Untung Pak Jokowi punya sikap yang begitu tegas, mengambil keputusan sehingga kita selamat luar biasa. Jadi salah satu negara di dunia yang selamat dari COVID-19 dengan ekonomi yang terus tumbuh itu adalah Indonesia. Nah, ini semuanya orang tahu sebenarnya. Mereka yang berceloteh itu kan orang-orang pintar. Cuma karena kepentingannya tidak bisa diakomodir, kepentingannya tidak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang mereka keinginkan, sehingga mereka akan merusak situasi itu. Gitu. Nah, ini yang terakhir kan sudah kita bahas minggu lalu bahwa sekarang pun mereka berusaha untuk untuk mengadu domba Pak Jokowi kan. Jadi dari mulai akun Popo Papa, Jet Kaesang dan sebagainya. Belum lagi celotehan-celotehan yang liar lagi. Yang sekarang ini Amin Rais mau menarik nanti setelah turun 20 Oktober mau ditarik ke ke depan hukum, pengadilan rakyat, segala macam lah. Karena mereka suka-suka mereka ngomongnya silakan saja gitu. Dasarnya apa, salahnya Jokowi apa, itu nanti biar mereka yang ngarang sendiri lagi gitu. Dan itu tidak ada gunanya karena memang kita tahu dari dulu kan itu, dari dulu ngomongnya kan seperti itu gitu. Nah, yang kita tahu bahwa mereka itu dalam kelompok itu memang kelompok orang frustrasi kalau saya lihat. Karena Pak Jokowi kan orang yang jeli melihat orang. Ini orang dirangkul kalau bisa kerja gitu. Kalau tidak buat apa?
Jadi biar di luar di luar garis, yang penting mereka tidak mengganggu, yang secara serius tidak bisa masuk ke dalam sistem itu gitu. Itu juga yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi kalau mau membangun bangsa ini, mari bareng-bareng dibenahi. Kalau enggak, jangan mengganggu gitu. Nah, ini isu yang terakhir sudah nyerempet bahwa Bu Mega mau ketemu Pak Prabowo, kata Puan, ya terserahlah. Mau ketemu, mau cincai-cincai, mau apa. Memang kan serba riko. Kalau Pak Jokowi ada di situ, kok gimana gitu rasanya kan. Kalau Gibran masih jadi wapres, kok rasanya gimana kan gitu kan. Karena sudah dimaki-maki, kok tiba-tiba merunduk-runduk datang masuk di dalam kabinet yang sama gitu kan. Rasanya ya gimana. Tapi ya kalau nggak diambil, mau jadi oposisi sendiri juga mungkin tidak kuat, kan nggak dapat apa-apa juga gitu kan. Nah, semoga saja ini bisa terjadi rekonsiliasi ini gitu. Kita rakyat ini juga kan maunya ya adem-adem sajalah, nggak usah ribut-ribut gitu. Semuanya bisa berjalan dengan baik, negara ini aman, ekonominya terjaga, tujuan jangka pendeknya yang 2029 bisa tercapai menjadi negara maju, Indonesia emas tahun 2045, mudah-mudahan itu tidak ada hambatan juga gitu. Tadi saya pagi ngobrol dengan anak saya, karena dia lahir tahun 80-an ya, 80-90, dia diskusi dengan kawan-kawannya, ini negara akan menjadi negara besar. Titik-titik letupannya sudah mulai terasa, cuma tidak bisa dinikmati era papa, dia bilang. Bahkan era kami pun mungkin tidak menikmati, mungkin eranya anaknya gitu. Jadi kalau kita hitung itu ya memang paling cepat 2045 itu yang ditargetkan Pak Jokowi. Semoga semuanya tidak ada halangan yang berarti lah gitu. Makanya kalau kita lihat persiapan Pak Jokowi menyiapkan Pak Prabowo itu sejak ditarik menjadi anggota kabinet, menjadi Menhan itu sebenarnya di sana Pak Prabowo sudah menjadi satu tim dengan Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang kalian teriak-teriak terlambat untuk mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tulalit. Karena itu pembinaan itu sudah dilakukan dan pembicaraan itu sudah intens dilakukan mereka berdua. Cuma rencananya memang Pak Prabowo menjadi presiden, wakilnya mungkin waktu itu disiapkan Ganjar. Tapi karena arogansi PDIP tidak mau menerima itu, ya akhirnya tawuran gitu. Nah tawuran kalah terus jadi ribut seperti sekarang ini. Tidak bisa dipungkiri, keributan-keributan yang sekarang itu salah satu pemicu besarnya itu ya kekalahan PDIP di Pilpres itu. Jadi nggak usah pura-pura gitu. Kalau sekarang mau balik lagi ikut-ikut cawe-cawe ya kalau Pak Prabowo fine-fine saja kok kemarin. Ya kalau ketemu ya rekonsiliasi, kenapa tidak? Wong presiden ke-6, ke-7, nanti ke-8 jadi satu meja kan? Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, satu meja, terus Bu Megawati nggak mau ikut, ya rugi sendiri. 3 lawan 1. Ya nggak digubris tuh. Jadi rekan-rekan sekalian, saya pikir kita sebagai rakyat biasa, yang kapasitasnya juga kadang-kadang kan tidak sekuat mereka, kita bukan politikus, kita juga bukan masuk di ranah pemerintahan, ya kita berdoa saja menjaga keamanan sosial, anak-anak kita dijaga, keluarga kita dijaga dari hiruk pikuk ketidakbaikan itu gitu. Karena satu-satunya yang bisa dipertahankan adalah sebuah kebaikan. Jadi apapun yang kita bicara ke depan, itu tidak bisa dilepas dari sebuah proses kebaikan. Jadi kalau mereka-mereka yang kita anggap agak menyimpang berpikirnya, ya maklum saja gitu. Karena mereka sudah memilih jalan itu. Amin Rais itu profesor, Refli Harun profesor, banyak profesor-profesor termasuk terakhir Pak Mahfud MD juga sudah ketarik ke sana. Ya nggak tahu kenapa berpikirnya seperti itu, ya tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Jadi buat kita Indonesia harus aman, pemerintahan ini masa transisi harus aman, sehingga cita-cita kita menjadi negara maju, Indonesia emas bisa tercapai,
bersama anak cucu kita nanti. Ya kita ini kan sekarang sudah pada bau kemenyan seumuran saya ini kan gitu. Jadi kita jaga saja itu nanti supaya masa transisi ini mulus. Tinggal 25 hari lagi. Semoga tidak ada gangguan yang serius. Ya, doa kita semua rakyat Indonesia untuk kebaikan kita semua, untuk Indonesia sehat, pikiran dan batin kita harus sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.